kapan Allah Subhanahu wa taala pernah membuktikan dirinya nyata? Oke, saya jawab ya. Saya jawab, Iya, karena dia tidak bisa membuktikan diri, akal itu. berarti Anda nggak punya akal. Iya. Oh, Oh. ya udah berarti kita Jadi iyalah. Bagaimana dengan semak belukar yang Ya di berapi? mana? Sejak kapan kami mengakui semak belukar adalah penyamaran Tuhan? Ada aja kau. Itu kan di kitabmu itu. Dan siapa Apa yang kau ini? berbicara di situ? Iya, diikat nggak? Diikat. Jangan diikat pakai bambu. iya. Tadi si Rahman bilang kan yang punya roh cuma manusia. Sini ku buktikan dulu kalau tar dulu. Tar ya Bang Faruk. Siap nih. Kalau cuma Bang, menang bacot-bacotan, capek Bang. kita. Bang Faruk, gua izin dulu ya, zuhur dulu ya. Lanjut, Mbak Umi Rika. Silakan Bang Darian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Saya harus record, Bang. Takutnya nanti kan biar nggak terjadi apa-apa nanti pas Oke, diskusi. Oke. Oke nih. Jadi terpental tadi Bang Faruk. Minta maaf tadi. Siap. Oke teman-teman, kita ulangi. Orang Kristen ini banyak yang terkadang mereka tuh nggak baca kitabnya lalu membuat statement-statement yang bahkan bertentangan dengan kitab sucinya. Saya itu ada satu ayat yang eksplisit mengatakan binatang itu punya roh, dan saya baca di Bilangan 27 dulu satu ayat. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk. Binatang itu makhluk atau enggak? Makhluk. Baca yang baik itu, baca yang baik. Dari Ya roh, bacalah. ya, roh Allah menciptakan itu semua. Itu maksudnya. Ya iya, kau bilang binatang nggak punya roh. Bukan binatang punya roh. Mengertilah bahasa. Binatang masuk makhluk nggak? Iya, segala binatang diciptakan Saya oleh punya roh. ayatnya. Ini aku lagi cari ayat yang eksplisit mengatakan binatang punya roh. Akan kutunjukkan kepada kalian. Kenapa Mana? kalian kubilang? Tunjukkan. Ya tunggu ini. Tadi sudah kutunjukkan. Roh segala makhluk. Binatang itu makhluk atau tidak? Roh segala makhluk. Iya, itu roh yang menciptakan sudah. makhluk. Itu maksudnya. Roh yang menciptakan makhluk. Roh segala makhluk. Roh segala makhluk artinya adalah roh yang menciptakan makhluk. Apa-apa ini bahasa Indonesia. Pantaslah kalian ini sesat. Bahasa Indonesia pun kalian nggak ngerti. Ya. Jadi teman-teman, yang kita diskusikan di sini adalah esensi tentang ketuhanan. Si Rahman masuk, dia larang-larang. Kau bertanya saja. Yang kutanya tadi adalah apanya yang kau tuhankan dari diri Yesus. Kalau kau ingin ditanya, kau jawab. Tadi kau bilang yang dituhankan dari diri Yesus adalah rohnya Yesus. Itu makanya kenapa dia berkata Eli Eli lama sabaktani. Itu rohnya pergi meninggalkan dia. Kalau rohnya pergi dan meninggalkan dia, artinya dia udah mati. Karena kau yang bilang. Nah ketika dia berkata itu Eli Eli lama sabaktani, rohnya udah berangkat atau belum? Memang mati Kau bilang dia. udah. Diam Mati selama dulu. 3 hari di Selesaikan Selama 3 dulu. hari, Belum lagi. Mak ini lah kau Setelah cuma 3 hari dia bacot di bangkit diskusi kembali. ini. Yang Ya. kutanya ketika dia berkata Eli Eli lama sabaktani. Diciptakan oleh roh Allah. Udah betulkan dulu sinyalmu dulu sudah. Ya. Bisa nggak diskusi bagus-bagus, Rahman? Kau udah menghujat Tuhannya umat Islam tadi. Tuhannya Pak Jokowi udah kau hujat tadi. Kamu jangan Kita- jangan mengambil kesimpulan dari kitab Allah. Itu saya minta. Ya Allah. Jangan cuma menang ambil baca. kesimpulan kitab orang lain. Sejak kapan kami menyimpulkan? Dari tadi ku cuma Saya bertanya. tidak setuju. Coba kau betulin Kau dulu yang sinyalmu dulu ya. menyimpulkan. Udahlah. Masa Apa ngapain kami manusia menyimpulkan jadi kita Tuhan, tahu? kan? Kau bilang. Yang kita tanya, teman-teman. Anak manusia Tuhan. Masih ada suaranya di Masa sana. itu? Masih ada Boleh. suaranya nyangkut dia. Masih nyangkut dia. Nah, oke, kita kembali ya teman-teman. Oke, kita baca ini ya. Jadi kawan-kawan kita Kristen ini kadang tidak mengerti diksi-diksi yang kita tanyakan. Kita bertanya dari tadi, apakah yang kau tuhankan dari diri Yesus? Dia akui, yang dia tuhankan dari diri Yesus adalah roh. Roh itu nggak pernah mati. Maka ketika yang mati di tiang salib hanya segumpal daging, mereka artinya ditebus sama daging manusia, bukan ditebus Tuhan. Tapi coba tanyakan sama mereka, oh tidak begitu, artinya begini-begini. Kalau cuma sekedar bacot, kuakui kalah laku, apalagi suaraku lagi serak ini. Kalian aja yang menang. Tapi bawa akal ke sini, ya. Kalau diskusi itu diskusi bagus-bagus. Oke, mungkin saya naikkan yang Kristen lagi. Tolong Kristennya naik. Kalau kalian tidak punya Roh Kudus, tidak punya adab, bawa Roh Kudus kalian. Ya. Ada ayat itu. Bang Aping ini. Oh, nih, ada Bang Aping. Bang Aping sama siang, Islam apa Kristen, Bang? Oh, saya Islam. Oke, assalamualaikum Bang. Bang Fandi 782, Islam apa Kristen, Bang? Bang Fandi. Islam. Oh, Islam, semua Islam.
Bang Parindungan, Assalamualaikum Bang Parindungan. Jadi jika membahas tentang roh tadi Uni, sebenarnya di dalam khotbah 321 ini tertulis, Iya. siapa yang tahu bahwa roh anak-anak manusia naik ke atas dan roh binatang turun ke bawah bumi. Nah, itu yang ku cari Bang tadi Bang, ku cari itu ayat itu. Bahkan roda-roda pun punya roh Bang. Abang baca Yeskiel pasal 10 nomor 17 Bang. Jangankan binatang, roda-roda pun punya roh. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Bayangkanlah Bang. Bayangkan Bang. Roda-roda pun punya roh di kitab mereka. Ya, ini mau saya perbaiki dulu apanya Siap, biar Bang. bisa nampung tamu lagi. Ya, yang 9 tuh enak. Pengkhotbah berapa tadi Bang? Lupa aku tuh. Kemarin aku catat ayat itu. Pengkhotbah berapa? 321 nih. 321. Si Rahman tadi nggak baca kitabnya. Itu yang ku cari Bang, pengkhotbah itu sebenarnya. Tapi aku kehilangan catatanku ayat itu. Itulah Yeskiel juga. Jadi iya, kalau kalian lihat makhluk-makhluk itu punya roh dalam iman Kristen. Makanya mereka aneh menolak bahwa binatang ada roh. Di kitab kalian roda aja punya roh. Tuh kalian. Ya, kalau diskusi bawa data lah. Kami kalau bicara pakai data, nggak mau kami sembarangan ngomong aja. Nah, Ya, Bang Cardova, Islam apa Kristen Bangku? Cardova. Bang Faruk, Bang Faruk, Islam Bang, Islam. Ya. Ini dari Aceh. cobalah Ya, tengok Bang Faruk Assalamualaikum. kelakuannya Ya, mereka Bang Faruk. Udah di situ Ya. katanya ruah diganti menjadi nafas. Coba, emang Iya, sengaja. iya. Memang mereka tuh doktrin itu gimana supaya doktrin itu dibenarkan bahwa manusia lah yang punya roh. Maka doktrin itu dibenarkan dengan cara apa? Menyelewengkan terjemahan. Parahnya mereka ini. Ya, kalau kita nggak buka dalam sabda kitab versi paralelnya, nggak ketemu dia rohnya, Ya. nggak ketemu. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik silakan, yang mau naik silakan. Si Sarhaman tadi kenapa? Ini kena Dia menghujat dia menghujat dibilangnya Allah tolol katanya astagfirullahaladzim. Alah. Nggak kuat dia diskusi lintas agama langsung menghujat. Ditanya atau mau bertanya, Bang? Ya tadi karena dipersilakan bertanya, saya bertanya aja lah. Ya, silakan. Ya saya mau bertanya nih. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala pernah membuktikan dirinya nyata? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Apa arti nyata menurut Anda, Bang? Ya, membuktikan eksistensinya. Iya, enggak, bentar dulu. Proposisi dari argumentasi ini kita perlu luruskan karena perbedaan pendapat kita ini kadang-kadang bikin kita debat. Apa arti eksis, apa arti ada menurut Anda, apa arti nyata gitu. Nah, nyata bisa dilihat, bisa dirasakan. Oke. Bang, boleh bertanya Bang? Bentar dulu malaikat maut. Bentar dulu. Kalau lagi ada diskusi bentar ya. Nah, apakah segala sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat maka itu tidak nyata, Bang? Dikatakan tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, bisa dikatakan tidak nyata. Berarti Anda tidak nyata punya akal gitu. Anda nggak punya akal ya? Iya, karena dia tidak bisa membuktikan diri, akal itu. Berarti Anda nggak punya akal. Iya. Oh, Oh. ya udah berarti kita Jadi, dengan apa kita diskusi di Bang Gadis? Kita diskusi dengan apa? Abang nggak punya akal. Ini ruang khusus orang-orang yang berakal. Aduh, kacau kita Bang Gadis. Apakah angin kelihatan? Iya, sabar dulu Bang Pandi. Sabar Bang Pandi. Dengan apa? Modal apa Bang diskusi Bang Gadis? Data Abang nggak punya. Akal Abang nggak punya. Dengan apa Bang? Ayo Bang. Dengan cowok. Iya. Bang Gadis, ayo. Dengan apa? Kenapa melebar? Kenapa mau dilebar? Kok kenapa melebar? Tepat sasaran loh. Jawaban dari Unirifa tadi tepat sasaran itu. Pas ke jantung itu, ke jantung. Atau abang mau merubah pertanyaan? Abang mau merubah pertanyaan silahkan. Begini Faruk, Iya. kalau di dalam pemahaman kekristenan, di dalam Alkitab yang tertulis, Di mana? Tuhan itu membuktikan dirinya. Di mana Saya tanggap. tertulisnya, Bang? Iya, ini
Mantap ini. Oke. Tuhan Anda membuktikan diri bahwa dia Tuhan gitu. Dia membuktikan eksistensinya kalau dia itu nyata. Iya, dia nyata, dia ada. Ya. Ya, betul. Mana dia? Sekarang mana dia? Sekarang udah nggak nyata Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang pernah nyata, bukan Tuhan yang nyata. Ya mana sekarang dia? Tidak. Ya mana dia sekarang? Dia mempertanyakan pembuktian dari eksistensi Allah Subhanahu wa Iya. Ta'ala. Gini loh Bang, kalau Tuhan kami ini Tuhan yang konsisten. Ketika dia katakan bahwa dia laisa kamitslihi syai'un, maka dia itu tidak akan pernah serupa dengan apapun. Maka eksistensinya Tuhan kami diberikan dengan cara apa? Memberikan mukjizat kepada nabinya, memerintahkan kami mengamati langit dan bumi, bukan jeluk menyamar jadi manusia. Kalau Anda bilang Tuhan Anda itu eksis dan nyata, itu kebohongan. Kenapa? Pertanyaanku, mana Tuhanmu itu sekarang? Jadi mau kau bilang sekarang Tuhanmu itu nggak nyata karena nggak pernah kau lihat sekarang. Kamu mengatakan dia harus membuktikannya sesuai keinginan kamu. Loh, yang menginginkan Tuhan itu nyata bisa ditoel-toelkan kamu. Tuhan saya berkata dalam Al-Quran, Allah laisa kamitslihi syai'un. Justru ketika dia mengatakan dia tidak serupa dengan apapun lalu dia nyamar jadi manusia, Tuhan saya pendusta. Tuhan dalam kitab perjanjian lama, dalam kitab Yesaya pasal 47 40 35 berapa itu? 340 berapa itu? 43 10. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, sesudah aku pun tidak ada. Tiba-tiba dia berbentuk. Ini Tuhan yang pendusta, Tuhan yang suka takiyah. Ngomong apa? Tak tahu nggak bisa sesuai dengan apa yang diomongkannya. Tuhan saya konsisten. Dia laisa kamitslihi syai'un. Dan dia tidak akan menyerupakan dirinya dengan apapun. Nah, Anda mengatakan, bagaimana cara Tuhan Anda membuktikan eksistensinya? Saya katakan, Allah berkata, afala yatadabbaru, afala yatakilun, afala yatafakkaru. Kata Allah, weh, kalau kalian ingin tahu bagaimana Allah, siapa Allah, berpikir otakmu. Pakailah akalmu. Apakah mungkin yang namanya Tuhan itu berkelamin di sunat hari ke-8? Nah, lalu ketika saya tanya kepada Anda, mana eksistensi Tuhanmu sekarang, wahai brother? Karena kalau kau tak mampu tunjukkan Tuhanmu, suruh masuk ke TikTok sekarang, maka Tuhanmu tidak eksis. Tapi Tuhanmu pernah datang, pernah hadir menyamar jadi manusia. Itu bukan Tuhan yang eksis, tapi Tuhan yang pernah eksis. Pernah hadir, pernah dia hadir, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Maka sekarang detik ini Tuhanmu tidak eksis. Itu konsekuensinya. Kalau Allah itu ada, karena yang disebut dengan ada artinya adalah bukan berarti bisa ditoel-toel. Lihat angin. Maka definisi ada artinya bukan berarti sesuatu itu harus bisa ditoel-toel. Akalmu ada, kau bilang nggak ada. Memang kau nggak punya akal, makanya kau gini. Beda dengan kami, kami punya akal. Tapi kami tidak bisa memperlihatkan akal kami kepada kalian. Bukti kami berakal adalah apa? Kami berhujah dengan akal. Begitu. Ya, kapan Allah pernah eksis? Allah eksis tanpa ada waktu dan ruang yang membatasinya, karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam ruang dan waktu, karena ruang dan waktu Allah yang ciptakan. Dia berkata. Ya. Dia berkata, terus? Ya. Sementara yang ada itu pembuktiannya hanya katanya Jibril, ya. kata-kata. Oke. Jadi kapan dia berkata? Ya siapa yang mewajibkan Tuhan itu harus berkelamin dan berbentuk? Kamu yang melihat dia berkata? Tidak, Nabi saya. Hah? Nabi saya. Nabi saya Sama melihat kau juga nggak lihat Tuhanmu. Yang lihat Tuhanmu kan murid-muridnya. Kau pun nggak lihat Tuhanmu, ada-ada aja kau. Nah, dari mana saya tahu Tuhan saya eksis? Dari firman Allah. Allah itu berkata. Apa parametermu ini nggak jelas? Tadi parametermu udah hancur satu. Kau bilang sesuatu yang ada itu harus terlihat. Kau bilang kau nggak punya akal. Sudah kita terima kau nggak punya akal. Kepada Muhammad. Apa satu-satu lah Bang. Ajukan dulu premismu. Apa yang kau maksud? Coba. Maksudnya apa itu? Tadi penjelasan kamu mengatakan Allah berkata. Oh iya, Allah berkata kepada malaikatnya yang disampaikan kepada nabinya. Kamu berubah-ubah lagi sekarang. Gimana kamu? Kau berubah? Sejak kapan aku kayak Tuhanmu berubah-ubah? Kau pikir aku sama kayak Tuhanmu berubah-ubah? Aku aja yang mama-mama yang kadang datang bulan ini, kadang ngamuk, kadang nggak. Kamu berubah-ubah aku? Jangan kau samakan aku sama Tuhanmu yang berubah-ubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi berubah. Apa? Ngomonglah. Aduh, nggak jelas ini. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan dirinya nyata? Ya, bagaimana Tuhan itu harus dibuktikan nyata menurutmu? Bagaimana Tuhan itu harus membuktikan dirinya supaya nyata, supaya bagaimana caranya? Keinginanmu, kau kan ingin Tuhan nyata. Bagaimana menurutmu Tuhan bisa membuktikan dia nyata? Menurutmu bagaimana? Coba. Di dalam Quran sendiri bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah tidak perlu membuktikan dirinya dia nyata, tapi Allah cukup utus malaikat. Tidak perlu, sementara Al-Quran sendiri mencatat, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu berbicara kepada Nabi Musa. Iya, sejak kapan dia katakan kalau dia harus nyamar jadi manusia? Kan itu yang namanya. Iya, sejak kapan dia tidak perlu gimana kamu ini? Kok aku pula yang gimana? Logika apa? Kau nggak punya akal kok. Kau pula logika. Kau aja nggak punya akal tadi katanya. Logika pula. Allah di dalam Quran. Allah eksis. Eksis itu bukan berarti dia harus menyamar jadi makhluk. Eksistensi.
Duh, kan aku mau ngomong kayak mana? Mau ngomong kau potong-potong. Eksistensi Tuhan itu tidak perlu ditunjukkan dengan penyamaran. Tuhan kami bukan intel. Penyamaran, tidak perlu dengan penyamaran. Iyalah. Bagaimana dengan semak belukar yang Ya berapi? di mana? Sejak kapan kami mengakui semak belukar adalah penyamaran Tuhan? Ada aja kau. Itu kan di kitabmu itu. Dan siapa yang Apa kau ini? berbicara di situ? Siapa yang berbicara di situ dengan Nabi Musa? Yang berbicara adalah Allah, bukan berarti ketika Allah ada suara. Kan? Nah, Anda apa kan nah? katakan tidak Belum perlu selesai menyamar. aku bicara lu. Sekarang Aku kan marah lagi kalau ngomong. dia berbicara melalui tabir Nanti ganti Tunggu dulu, ganti. ini betul-betul nggak dibawanya akalnya. Emang nggak ada akal Itu dia. cerita tentang Kalian itu kan Allah tidak berbicara main kepada perasaan. Musa. Dengar dulu bang Ati Gadis. Allah berbicara dengan Musa di semak belukar. Itu tertulis dalam Bible atau dalam Al-Quran? Coba jawab abangku. Semak belukar kitab dia lah. Coba bang, coba jawab. Kenapa? Itu yang abang sampaikan tadi. Allah berbicara kepada Nabi Musa di semak Berakal belukar. Ya itu ditertulis di dalam Bible apa dalam Al-Quran? Coba dijawab bang Ati Gadis. Ya, jawaban Ya. saya itu begini. Kalau awalnya, Apa ya, itu? Emang nggak ada akalnya. awalnya, iya. Emang nggak ada akalnya. Jangan usah ketawa, Us. Ya kau nggak tahu akal, ketawa lah kami. Iya, Kami iya, lagi iya, ngomong iya. mau DGJ. Sama ODGJ Pertanyaanku kita ngomong. sederhana loh Ati Gadis. Ada dua pilihan. A tertulis dalam Quran, B tertulis dalam Bible. Iya. Kok abang bilang jadi begini? Kok kayak Tidak gitu? ada. Di mana Jangan tertulis? ada dalam opsi pilihan kamu. Loh, nggak ada lu. Emang nggak bawa Di mana akal dia tulis? bang. Peristiwa Allah berbicara dengan Nabi Musa melalui media sepak belukar itu awalnya tertulis di dalam Alkitab. Hah. Terus, Oke. Terus? Lalu diulang lagi di dalam Quran. di mana itu ayat berapa itu semak belukar itu? Gunanya diulang lagi kita tidak tahu kan gitu. Di mana itu tertulis semak belukar? Ini dia pertanyaan apa? Pertanyaan begini, di mana? Kami mau membuktikan betapa kalian itu adalah umat penipu. Kenapa kami katakan kalian umat penipu? Kalian suka merubah-rubah firman Tuhan. Kalian suka berbicara sesuatu yang belum pernah kalian Sampai baca. sekarang kalian tidak pernah membuktikan yang mana kitab yang asli sampai sekarang tidak ada. Iya, sini aku buktikan kitabmu yang asli. Kau tahu kitabmu yang asli yang mana? Kitabmu yang asli itu adalah kok. Taurat dan Injil yang asli. Saya akan mualaf sekarang juga. Nggak usah. Jangan. Iman saya. Jangan. Iman saya Jangan. jika Kalau kau jadi mualaf, aku pindah Kristen nih. Ya, tidak perlu Ya. saya mualaf, saya jadi ateis. Jangan. Saya tinggalkan kekristenan saya. Assalamualaikum. Aduh, diam dulu lah, satu yang pusing. Selamat siang. Diam dulu, Ferry. Jangan. Islam itu untuk orang berakal. Kau nggak punya akal, jangan kau jadi Islam serius. Kalau kau jadi Islam nanti aku yang pindah ke Kristen. Malu aku jadi orang Islam. Kau jadi Bagaimana kalian mengatakan Nggak usah, Islam nggak itu usah. berakal, sementara Islam itu produsen? Apa ini produsen pula? Apa pula produsen? Hah? Bagaimana kalian mengatakan Islam itu berakal